Di sini yang pertama saya akan tanya bagaimana sih strategi pembelajaran yang digunakan di SMK Kota seperti di sini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Terlebih dahulu perkenalkan juga, nama saya Sinta Utami. Jadi saya adalah ketua konsentrasi keahlian tentang kecantikan kulit dan rambut. Mengenai strategi pembelajaran yang dilakukan dari tata kecantikan kulit dan rambut ini awalnya adalah menetapkan terlebih dahulu mengenai model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Nah, di kurikulum Merdeka itu untuk menetapkan strategi itu kita harus mengadakan pertama sekali itu ada namanya asesmen awal. Yang mana asesmen awal itu merupakan tindakan awal untuk mengetahui seberapa dalam siswa memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, nanti itu berdasarkan asesmen awal itulah kita baru memilih strategi yang tepat. Karena apa? Karena setiap siswa itu memiliki tingkat pemahamannya yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita satukan antara siswa A dengan siswa B. Nah, disitulah kita perlu strategi yang tepat. Sebelumnya desain pembelajaran apa yang diterapkan di sini, dan bagaimana keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses desain pembelajaran yang diterapkan di SMK Trisakti? Desain pembelajaran itu artinya model pembelajaran ya. Model pembelajaran di sini karena berdasarkan kurikulum Merdeka, kemudian itu pelajaran produktif, itu diterapkan project based learning, kemudian problem based learning, kemudian sekarang dikarenakan guru itu harus sadar akan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Makanya itu kita masukkan model pembelajaran berbasis gaming juga. Jadi siswa bisa bermain game. Gamenya itu bukan game seperti ML atau segala macam, itu gamingnya itu seperti aplikasi Quizy, aplikasi Kahoot atau psikologi seperti itu. Jadi ada beberapa aplikasi game yang bisa kita terapkan. Jadi tidak monoton. Nah, peran orang tua, jujur saya bilang peran orang tua untuk mendukung model pembelajaran yang seperti itu sebenarnya untuk di sini ya, di sini yang konotasinya pekerjaan orang tua atau tingkat finansial orang tua siswa itu menengah ke bawah, itu masih sekitar 80%. Karena apa? Di project based learning atau problem based learning itu kan sebenarnya kan menuntut siswa punya daya pikir kritis dan berdasarkan apa yang mereka lihat gitu. Kalau mereka kurang alat prakteknya, kurang medianya atau perantaranya seperti gadget, itu susah kan. Tapi itulah sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi perlu lagi rangkul para orang tua siswa untuk mengetahui bahwasanya bagaimana sistem atau model pembelajaran yang di sini. Jadi masih sekitar 80% lah. Selanjutnya apa sih Bu dampak desain pembelajaran terhadap motivasi dan keterlibatan siswa yang ada di SMK ini? Jelas dampak dari desain pembelajaran yang tepat. Desain Pembelajaran di sekolah ini bagaimana Ibu menerapkannya? Tujuan utama dari desain pembelajaran yang dilakukan di kecantikan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. Ketika motivasi dan ketertarikan itu timbul, kita tidak akan susah menyampaikan materi. Nah, pada akhirnya mereka paham apa yang kita sampaikan dengan pemikiran mereka sendiri. Yang terakhir, tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan desain pembelajaran bagaimana? Tantangannya itu satu, kalau mau ikut yang seharusnya ya, yang diinginkan oleh
Indonesia ini yang tadi ada teknologinya, itu tantangannya pastinya itu tadi tidak semua siswa memiliki fasilitas yang cukup. Ada punya handphone, kadang dia nggak bisa ngedownload. Itu tadi yang puisi itu kan agak sebeda ya, tidak bisa mendownload aplikasi-aplikasi, itu sih tantangannya. Iya. Seputar desain pembelajaran cukup ini aja Bu. Kami dari siswanya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk kami dapat wawancara di sini. Sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi panduan ataupun referensi bagi kalian untuk menyelesaikan tugas yang diemban oleh dosen pengampu kalian. Baik, terima kasih Bu. Sangat mempengaruhi motivasi siswa. Karena pembelajaran konvensional itu sudah tidak bisa dipakai lagi, apalagi di SMK, ya. Karena kalau guru masih menggunakan desain pembelajaran yang konvensional tahu kan ya, guru terfokus pada guru yang menjelaskan, guru yang menerangkan, guru yang membuat soal, semuanya guru, itu akan menimbulkan kebosanan. Jadi dengan mendesain pembelajaran yang menarik, yang eye catching ya, apalagi model media pembelajaran yang eye catching itu justru dapat menarik kembali motivasi siswa, menarik kembali keinginan siswa untuk mengetahui apa sih itu. Jadi di model pembelajaran saya, di dalamnya itu saya kombinasikan di TPACK, itu Technological Pedagogy and Content Knowledge, yaitu model pembelajaran yang mengawinkan atau merangkum di dalamnya, ada di situ teknologinya, ada content knowledge-nya seperti media TikTok kita masukkan ke dalam, atau nanti tugas anak-anak disampaikan melalui TikTok, kemudian ada di YouTube, bahkan mempergunakan media mereka, sosial media mereka seperti IG, seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi masalah motivasi itu di sana. Nah, selanjutnya seperti yang Ibu bilang tadi, pendekatan pedagogi apa yang Ibu gunakan dalam desain pembelajaran ini sehingga menjadi efektif pembelajaran ini, model pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada siswa? Nah, kalau pedagogi model pembelajaran tidak hanya berfokus pada pedagogi. Nah, sekarang itu saya menerapkan itu tadi, Technological Pedagogy and Content Knowledge. Jadi di dalamnya ada teknologi, di dalamnya ada pedagogi. Itu pedagogi berarti kemampuan guru dalam mengolah kelas, segala macam kan. Terus masukkan di dalamnya konten dan pengetahuan anak-anak. Jadi guru hanya sebagai fasilitator sekarang, bukan sebagai narasumber atau buku berjalan, tapi kita adalah sebagai fasilitator yang menjadi pengarah, produser anak-anak dalam bekerja. Kita lihat kalau ada yang mereka tersandung atau mereka mentok, bisa bertanya ke kita. Tapi selebihnya anak-anak. Jadi nggak sepenuhnya Ibu jadi narasumber, dan dalam model pembelajaran ini Ibu jadi fasilitas siswa gitu ya. Jadi lebih kayak banyak siswa yang lebih ikut ambil dalam pembelajaran itu. Karena kurikulum Merdeka kuncinya adalah student center. Mereka lah semuanya mereka. Kita hanya seperti kalau wayang itu apa sih, dalangnya ya, kita dalangnya. Nah, mereka yang semua menentukan. Memang harus mengikuti kurikulumnya. Kalau kita mengikuti, kan kita SMK ini kan output yang diharapkan oleh industri ya. Jadi industri sebenarnya kan mengharapkan kurikulum yang digunakan oleh SMK
maka berbasis industri. Sehingga strategi yang dilaksanakan itu ya kita selalu mengharapkan ada penyelarasan kurikulum. Ya kurikulum yang dari industri itu kita bedah ataupun kita godok di sekolah agar kurikulum yang ada diberikan oleh di kementerian itu kita godok harus berbasis ke industri. Itu dia. Kenapa di sekolah ini harus memerlukan kurikulum merdeka? Bukan harus, karena memang kan sekarang ini ada kebijakan ya sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Itu memang sudah kebijakan dari kementerian bahwa kurikulum merdeka itu bisa diterapkan bagi sekolah yang sudah siap. Tapi kalau belum siap itu pun akan mengarah ke kurikulum merdeka. Karena itu tuntutan mungkin kementerian itu menganggap sudah, kan sekarang di kementerian itu ada namanya satu direktorat lagi namanya direktorat vokasi itu kan industri. Nah, jadi harus sinergi, harus berkolaborasi antara direktorat itu sehingga diterapkan ke sekolah. Seperti yang kita ketahui kan Pak, di Indonesia ini sudah beberapa kali perubahan kurikulum ya Pak. Ya. Hingga saat ini kurikulum merdeka. Sejauh mana dampaknya setiap perubahan kurikulumnya Pak? Dampak positifnya? Dampak positifnya ya sebenarnya kita belum bisa mengukur secara global, secara umum. Karena kan itu kan outputnya kita lihat dari pernyataan ataupun informasi yang kita dapat bahwa SMK itu penyumbang pengangguran terbanyak. Nah, itu kan sebenarnya harus dibuktikan kenapa sampai dikatakan SMK penyumbang pengangguran terbanyak. Ya. Cara belajar siswa kurikulum merdeka. Ya karena di sini kan objeknya itu siswa. Jadi guru ini hanya sebagai fasilitator, sehingga ya karena dia objek siswa, maka di sini guru itu hanya memfasilitasi, memunculkan bakat, kreativitas dan bakat kreativitas siswa sehingga digali dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Okay. Bagaimana Bapak mengatasi atau mencari solusi atas tantangan atau mungkin kendala yang muncul ketika teknologi atau peralatan yang ada di sekolah ini tidak sebanding dengan apa yang digunakan di industri pekerjaan? Nah sebenarnya yaitu mungkin secara umum mungkin di sekolah-sekolah kebanyakan mungkin negeri itu sarana prasarana dan fasilitas itu memang sangat mempengaruhi. Tapi karena kita SMK itu kan berbasis industri, maka ada beberapa konsentrasi kalian yang merangkul industri untuk memberdayakan ataupun mengajak kerjasama dengan industri agar industri itu mau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi struktur dan sebagainya agar pembelajaran yang diharapkan sama seperti industri itu terlaksana. Dan ini sudah dilaksanakan oleh beberapa. Jadi diperkirakan 2021, 2022, 2023 ya itu nanti. Pokoknya sudah 3 tahun, ini tahun ketiga merdeka. Itu dari kurikulum yang baru ini apakah pelajar banyak yang mengeluh atau mereka lebih suka dengan kurikulum yang baru atau gimana? Kalau pengamatan atau penilaian sementara itu mereka lebih enjoy, lebih menikmati yang kurikulum merdeka ini. Karena apa? Berdasarkan judulnya, namanya saja kan